Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ningsiti Joyriyah. Saya dari semester 5 APAI dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan matkul Qiraatul Kutub bab tawakal yang diambil dari kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji. Tawakal di sini diambil dari Sulasi Majid Zani bab 4 wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tasrifannya tawakkala yatawakkalu tawakkulan fahuwa mutawakkilun wa dzaka mutawakkalun. Tawakkal la tatawakkal mutawakkalun mutawakkalun, yang berarti menyerahkan diri. Tawakal menurut istilah adalah sikap mental atau spiritual yang berarti berserah diri dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bab tawakal ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu tawakal dalam pengaruh rezeki, yang kedua pengaruh urusan duniawi, yang ketiga hidup dengan prihatin, dan yang keempat menggunakan seluruh waktu untuk ilmu. Yang pertama bertawakal dalam pengaruh rezeki. Jadi pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan goncang dalam masalah rezeki, dan hatinya pun jangan terbawa ke sana. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah SAW, barang siapa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberi rezeki dari jalan yang tidak dikira sebelumnya. Jadi untuk para pelajar ilmu itu tidak usah mengkhawatirkan tentang rezeki, tentang duniawi. Jangan mencemaskan rezeki, karena orang yang menuntut ilmu itu akan dilancarkan rezekinya oleh Allah, dan rezekinya tidak akan disangka, tidak akan dikira sebelumnya. Karena orang yang telah terpengaruh oleh rezeki, oleh duniawi, baik makanan, pakaian, maka jarang sekali yang dapat menghapus pengaruh tersebut untuk mencapai budi luhur dan perkara-perkara yang mulia. Nah, jadi orang-orang yang memikirkan duniawi, memikirkan masalah-masalah tentang rezeki itu akan menghambat dalam perkara-perkara yang mulia. Nah, itu pengaruh rezeki yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh urusan duniawi. Nah, bagi yang menggunakan akal, hendaknya jangan tergelisahkan oleh urusan dunia, karena merasa gelisah dan sedih di sini. Gelisah itu diartikan dalam memikirkan urusan duniawi, tidak akan bisa mengelakkan musibah. Berguna pun tidak, malahan akan membahayakan hati, akal, badan, serta dapat merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi memikirkan hal-hal duniawi itu akan merusak perbuatan kita yang baik. Mengenai sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak akan bisa dilebur kecuali dengan cara memperhatikan ma'isyah atau sibuk. Maksudnya adalah perhatian. Jadi kita itu harus perhatian dalam batas-batas tidak merusak amal kebaikan dan tidak mempengaruhi konsentrasi dan khusyuk. Seorang pelajar tidak boleh dengan sekuat tenaga yang ada menyedikitkan kesibukan duniawinya. Nah, jadi harus perhatian, harus sibuk dalam tidak sibuk dalam urusan duniawi. Dan karena itulah maka banyak pelajar-pelajar yang lebih suka belajar di rantau orang, karena itu akan
apa ya, akan lebih khusyuk, lebih konsentrasi untuk mendapatkan ilmunya, dan pikiran-pikirannya pun itu tidak akan melibatkan, tidak akan mengedepankan hal-hal duniawi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah hidup dengan prihatin. Nah, jadi para pelajar, santri, mahasiswa itu harus sanggup hidup susah dan sulit di waktu menuntut ilmu. Jadi harus merasa apa ya? Jadi harus bisa hidup sulit, harus bisa hidup sengsara. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam waktu pergi belajar berkata, "Benar-benar kuhadapi kesulitan dalam kelabu ini." Yang demikian itu karena belajar adalah salah satu perbuatan yang menurut sebagian besar ulama lebih mulia daripada berperang. Nah, jadi para ulama itu mengutamakan ilmu karena ilmu itu lebih mulia daripada berperang. Besar kecil pahala adalah berbanding seberapa besar letih dan kesusahannya dalam usaha. Nah, jadi jika kita menuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan konsentrasi, pahalanya pun akan lebih besar. Jadi pahala itu besar kecilnya sesuai dengan kita yang dilakukannya. Siapa bersabar dalam menghadapi segala kesulitan di atas, maka akan mendapatkan kelezatan ilmu yang melebihi segala kelezatan yang ada di dunia. Nah, jadi orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, itu akan mendapatkan kelezatan ilmu, kelezatan mencari ilmu, dan kelezatan itu, kenikmatan itu tidak ada bandingnya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Hal ini terbukti dengan ucapan Muhammad bin Hasan setelah tidak tidur bermalam-malam lalu terpecahkan segala kesulitan yang dihadapinya. Jadi itu terbukti oleh Muhammad bin Hasan. Nah, jadi orang-orang yang menuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh itu akan mendapatkan kenikmatan-nikmatnya ilmu. Nah, yang terakhir adalah menggunakan seluruh waktu untuk ilmu. Para pelajar, mahasiswa, santri, siswa-siswa itu tidak terlena dengan segala apapun selain ilmu pengetahuan. Jadi pikirannya pun itu tidak tergantung oleh urusan duniawi, hanya memikirkan ilmu-ilmu pengetahuan dan tidak berpaling dari ilmu-ilmu agamanya Allah. Muhammad rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya perbuatan ini adalah dilakukan sejak masih di buayan sampai masuk liang kubur. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya, tidak ada batas waktunya, dan tidak ada batas dan tidak ada batas berhentinya. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang kita hidup harus mencari ilmu, harus menuntut ilmu. Nah, di dalam masih buayan sampai di liang lahat. Jadi tidak ada perkataan udah tua, masih kecil, atau sakit atau apa. Nah, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seluruh umat. Nah, barang siapa menurut Muhammad rahimahullah ta'ala, barang siapa meninggalkan ilmu kami sesaat saja, maka akan habislah zamannya, maka akan habis zaman hidupnya. Nah, ada seorang ahli fikih yaitu Ibrahim bin Jarrah sakit keras hampir wafat. Lalu atas kemurahan hati Abu Yusuf sendiri berkata, ya kepada Ibrahim, manakah yang lebih utama, melempar jumroh dengan berjalan kaki atau berkendaraan? Maka Ibrahim pun tidak bisa menjawab, maka ia jawab sendiri, sesungguhnya melempar jumroh berjalan kaki itu lebih disukai oleh orang dahulu.
Nah, jadi balik lagi ke tadi, yang orang-orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada ditemukan di dunia ini. Nah, itu penjelasan-penjelasan dari bab tawakal. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Para pelajar harus tawakal kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak perlu cemas soal rezeki. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Boleh memikirkan soal rezeki, asal tidak sampai lupa kepada Allah. Nah, itu juga dibolehkan memikirkan tentang rezeki asalkan tidak terlena oleh duniawi dan tidak lupa dengan Allah. Para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya. Para murid harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu. Hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan. Karena menuntut ilmu urusan yang amat lebih besar dan lebih utama daripada perang. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu, yang mana lezatnya tidak ada bandingannya di dunia. Nah, jadi gitu, orang-orang yang mencari ilmu itu akan diberikan kelezatan nikmatnya ilmu oleh Allah dan tidak ada bandingannya dari dunia. Saya Siti Jaria dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.